Ya Bu, artinya petot tuh, pada petot. Berarti orang yang banyak dosanya pun nggak kelihatan, yang banyak pahalanya pun nggak kelihatan. Ya Bu ya, yang harapan kita, ya Bu, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di majlis taklim, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya niatnya untuk nuntut ilmu, di jalanan kepaduk, kesandung, mati. Fi sabilillah hatta yarji'a. Makanya kemarin saya di daerah Bedahan itu nggak ada yang namanya corona pengajian ditutup. Bu, kita perang melawan corona, tapi kita pengen mendapatkan ilmu. Kalau kita nungguin corona 2 tahun nggak ngaji, ya Bu ya, kita melawan corona ibarat orang perang, ya harus perang. Kita perang ini bawa senjata. Saya bilang Ibu kalau mau ngaji, kalau nggak ngaji mati, ngaji pun mati. Ibu lebih milih mana? Ngaji. Kemarin orang di sono apik banget tuh. Pas semenjak Covid ini nggak keluar, salaman pun nggak mau saja. Mohon maaf ya, salamannya kayak gini aja kita nggak bersentuhan. Makanan ini dijaga, orang kaya bersih. Mati kemarin. Nggak keluar. Ya Bu ya, nggak ngaji mati. Ibu lebih milih mana? Lebih milih ngaji mati nggak? Bisa bilillah hatta yarji'a. Ibarat orang perang, kita lagi perang, Ibu melawan corona. Mana bawaannya, mana senjatanya? Orang kalau mau perang pastinya bawa alat apa? Kalau pengen menang, lah kita mau perang tapi nggak bawa senjata, pantas kalau emang kita kalah. Nah sekarang Ibu melawan corona, Ibu perang, Bu, mana Ibu bawa senjatanya? Tuh alat perang Ibu, masker, ya, alat perang kita melawan corona. Apalagi tuh yang buat cuci tangan, ya Bu ya, kita perang melawan corona, tapi alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan pada saat ini. Ya Bu ya, amin ya robbal alamin. Ini namanya kita mencari ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mau menuntut ilmu walaupun cuma beberapa derajat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang memudahkan kakinya untuk menuntut ilmu, tadi Ibu ngitung-ngitung apa enggak mau ngaji ke sini? Mau datang, hitung-hitung dulu enggak? Ngaji kagak. Ngaji kagak. Jangan lupa ke sini. Jalannya, jalan kaki ini. Ya Bu ya, ini Pak, berarti soal itu baik pun hatinya demikian. Aku udah bikin kue lagi. Jangan orang-orang kagak datang bagaimana ya? Ya Bu ya, ngaji kagak, ngaji. Ya Bu ya, pakai dihitung-hitung tapi alhamdulillah. Ya Bu ya, nggak dihitung-hitung maupun dihitung-hitung, yang namanya ngaji man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang memudahkan kakinya jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan lahu bagi kita tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Diberi kemudahan. Mana jalan menuju surga? Ini bayangannya sudah ada. Duduknya di raudhah min riyadil jannah, duduk di suatu taman-tamannya taman surga. Enak nggak Bu kalau duduk di taman? Enak. Makanya tadi Ibu, Bu, kita ngaji bukan hanya kita yang dapat ilmu, ahli kubur kita pun kebagian. Tadi udah disebutin abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wal wasayakhina wal ustadzina wal qurbatina wal jami'il muslimina wal muslimat, semua kebagian fil barri wal bahri, yang matinya di darat, yang matinya di laut. Kulluhum syai'un lillahi lahum al-Fatihah, kebagian Fatihahnya. Ya Bu ya, dengan doa kita, ya Allah jadikan kuburnya menjadi kubur raudhah min riyadil jannah. Kenapa? Karena orang yang di dalam kubur belum ada ketentuan antara surga dan neraka. Ya Bu ya, belum ada ketentuan surga dan neraka. Kalau orang pintar meninggal, dia bawa ilmunya, dia bawa amalnya. Kata Allah, ya Bu ya, beliau ini adalah sudah cukup ilmunya, sudah cukup pahalanya, makanya Allah ambil. Ya Bu ya, diambil umurnya cukup sampai di situ.
Ya Bu ya, harapan kita biar raudhah min riyadil jannah, duduk di suatu taman, tamannya taman surga. Kalau yang namanya taman, Bu, pastinya indah. Ya Bu ya, coba Ibu bayangin, pasti yang namanya taman ada lampu yang kelap-kelip tuh kayak di depan. Ya Bu ya, alhamdulillah, masya Allah. Makanya kita pun demikian. Nah bagi kita bagaimana nih yang masih hidup, yang masih sehat, bagaimana adalah buat kita ujian. Ketika kita sehat, dipakai ngaji apa enggak kesehatan kita. Orang yang sakit adalah ujian, yang sehat pun adalah ujian, yang kaya ujian, miskin pun ujian. Yang diuji kekayaan jangan sombong, yang diuji kemiskinan jangan putus asa. Kembalilah kepada Allah dengan sarana beribadah. Mau miskin mau kaya tetap semua teman kita. Yang namanya pengajian gak ada kaya, gak ada miskin, gak ada tua, gak ada muda, semua kita duduk sama-sama. Makanya ketika Ibu diajak ngaji, Bu, kalau emang Ibu sempat hadir duduk di majelis taklim, ada orang diajak ngaji, Bu, yuk kita ngaji di sana. Enggak, di sana mah ngajinya orang bagian orang gedean, bagian orang kaya. Enggak ada, semuanya sama, kita duduk bersama-sama. Ya Bu ya, jadi mudahkan kaki kita untuk hadir duduk di majelis taklim. Tadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu yaitu adalah wajib. Apa artinya wajib, Bu? Dikerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan menjadi dosa. Sekarang perintah siapa ngaji ini? Nabi. Mari mengaji perintah Nabi. Siapa yang tak mengaji, matinya jadi memedi. Jadi medi. Ibu tahu medi? Ya Bu ya. Siapa yang tak mengaji, menyesal di hari nanti. Kenapa menyesal? Orang-orang udah pada pintar. Ya Bu, orang-orang udah pada tahu, kita belum tahu. Makanya dengan ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya Bu ya, yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu. Ini alhamdulillah dibuka kembali pengajian Asy-Syafari namanya. Iya. Pengajian Asy-Syafari dibuka kembali. Yuk sama-sama kita hadir duduk di majelis taklim. Buktikan kalau emang kita sehat. Ya Bu ya, kita jadwalkan. Ibu mengkondisikan diri Ibu. Kalau emang malam Minggu sekarang ada jadwal pengajian. Ibu nggak usah kemana-mana dulu dah. Ya Bu ya, kita hadir duduk di majelis taklim yang tidak berhalangan. Kita hadir untuk mencari ilmu. Niatnya dari rumah, datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Tuh, niatmu dari rumah. Niatnya apa tadi Bu? Datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Jangan datang untuk belajar, pulang bawa omongan. Bu, jadi jangan mudah bosan. Kalau orang ngaji, orang yang menuntut ilmu, jangan mudah bosan. Datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Tuh, yang bagus kayak gitu. Ya Bu ya, kenapa? Karena kalau kita ngaji, kita pengen dapat pahala dunia, akhirat. Pengen dapat pahala dunia, dapat pahala akhirat. Pahala dunianya apa Bu? Dapat berkat, emang yang tak? Contoh. Hah? Bu, makanya kalau Ibu keluar rumah, Ibu punya niat. Paling enggak Ibu kalau keluar rumah harus dapat pahala dunia, kalau enggak dapat pahala akhirat. Kalau Ibu enggak dapat pahala dunia, ya dapat pahala akhirat. Kalau Ibu enggak dapat pahala akhirat, ya dapat pahala dunia. Kalau enggak dapat dua-duanya, enggak usah kemana-mana. Contohnya, Ibu ngaji, Ibu diajak selamatan. Diajak selamatan, Ibu dapat pahala. Kenapa? Karena Ibu memberikan doa untuk si sohibul bait. Makanya Ibu kalau diundang adalah suatu kehormatan buat kita. Bu, kalau Ibu diundang selamatan, artinya itu suatu kehormatan buat kita. Kenapa? Karena si sohibul bait sudah memikirkan dari jauh-jauh hari, 3 bulan, 2 bulan, sebulan. Akan disediakan apa, makanannya apa. Kenapa? Karena dia ingin diberikan doa. Ingin bantuan doanya dari yang para hadir. Dan yang hadir pun artinya mendapatkan kehormatan. Baca tuh Al-Quran. Baca apa yang sekarang dipimpin, baca dengan baik. Ya Bu ya, kalau Ibu diundang, ikutin bacaannya. Jangan ngobrol. Ini udah duduknya di luar, ngobrol dari mau mulai sampai selesai. Terus
Terus mana yang diharapkan dari si sohibul bait, doanya mana kalau ibu cuma ngobrol? Padahal di situ ada yang namanya take and give. Ibu memberikan doa, pulangnya ibu diupain. Dikasih apa, Bu? Dikasih berkat. Makanya si sohibul bait nggak cuma-cuma. Ya Bu ya, jadi ibu jangan curang. Udah diundang selamatan, kemudian cuma ngobrol, nggak memberikan doa, berkatnya diterima. Nih, kita yang menzolimi diri kita sendiri. Ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan kayaknya kalau orang-orang Pedurenan nggak kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Ngajinya nggak pada ngerumpi. Alhamdulillah. Ini adalah kewajiban kita nuntut ilmu. Jadi dengan adanya ilmu kita menjadi tahu. Mudah-mudahan kita sehat badan kita, panjang umur kita. Yang akan minggu besok mudah-mudahan kita mulai ya Bu dengan bacaan-bacaan kita. Kita baca Al-Quran, kita kenal fikih. Untuk apa? Untuk pakaian kita sehari-hari. Ya Bu ya, karena menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita kaum muslimin dan muslimah. Ya Bu ya, jadi jangan pernah mudah bosan untuk kita mencari ilmu selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada kekuatan, selama kita mampu duduk, kita masih hadir duduk di majlis taklim. Kita masih mampu berjalan, silakan Ibu hadirin, yaitu majlis-majlis taklim. Untuk apa? Untuk kita mencari ilmu, mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita. Bu, kalau kita lihat orang-orang yang telah pulang rahmatullah udah banyak. Orang-orang yang pintar pulang membawa ilmunya. Orang pintar meninggal rohatun, yaitu istirahat. Kalau kita pulang rahmatullah nggak bawa apa-apa, itu mah sama juga kita orang-orang yang nekat. Ya Bu ya, saya hidup di dunia, hidup ini adalah titipan, umur kita titipan, harta kita pun titipan. Jadi kita pandai-pandai mencari ilmu untuk bekal pulang rahmatullah. Saya mah sehat, matinya masih lama, belum tentu. Belum tentu, ya orang kayak meninggal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal Allah, nggak bisa dimundurin. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kata saya pulang, saya mah tapi ngapa yang tuaan dulu? Iya. Masih ada orang yang umurnya 80. Sakitnya lagi ya, sakitnya. Ya Bu ya, kalau kata kita mah entar-entaran deh. Ya Bu ya. Nggak bisa. Tapi nggak bisa dimundurin. Ada malaikat kejam banget, Masya Allah. Kata kita mah entar-entaran. Nggak ada rasa toleransi. Orang mau hajatan, meninggal aja. Nggak bisa maju semua. Orang habis dapat duit, mati. Atau kalau kata kita mah ya entar-entaran deh dulu. Ya Bu ya. Tapi la yastakhiruna wa la yastaqdimun juga nggak bisa dimajuin. Ada orang bosan banget hidup di dunia, pengen mati, kagak mati-mati. Ya Bu ya, lewat ajal Allah. Kemarin ada katanya di sini mah di Cibinong mah, di Bogor mah musim mati, musim corona pada mati. Ya udah saya mau pulang ke Jawa dulu dah. Malaikat Israel nggak usah dikompromi ya. Kompromi mati. Yang namanya malaikat Ustazah, terus kalau yang banyak meninggal, itu malaikat pantasnya Ijroil capek ya? Aku durunan kehilangan kebenaran, aku pulang, saya lari-lari. Nggak seperti itu Bu. Melalui ilmu Allah, contoh sebagian kecil aja, ada air. Air di baskom, ibu celupin tangan ibu, kemudian dipercikan. Tuh, Ijroilnya satu, kaki tangannya banyak. Ibu jangan pikiran yang seperti itu. Jadi Allah mah gampang mau nyabut ke siapapun. Ya Bu ya. Bila Ijroil datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Bu, harta udah nggak berguna. Yang kita bilang, kadang kita banggakan harta kita. Ono kan kontrakan saya, mobil saya di sana. Ini anak saya baru selesai, alhamdulillah jadi dokter, jadi ini harta saya. Ya Bu yang tiada lagi gunanya harta, nggak dibawa Bu. Kawan karib, sanak saudara. Jangankan sanak saudara, kawan karib, teman kita Bu, suami pun yang tadinya udah janji banget, ya Allah, mudah-mudahan kita biar sampai nenek kakek
Mudah-mudahan kita menjadi orang rumah tangga yang istiqomah. Ya Bu ya, Masya Allah. Udah menjadi ketentuan hidup. Ingatnya sehari, 2 hari, sampai 7 hari, 14 hari, 40 hari. Ya Bu ya, kemudian 100 hari. Udah kesonoin. Lupa. Katanya ada yang bilang, saya jadi rada takut. Biasanya katanya kalau abis lakinya meninggal itu bininya ngerenung biasanya kan bininya besok nyusul. Ya Bu, katanya suka emang kadang-kadang suka kayak gitu. Mati gitu kali Ya ya. makanya saya kejekan kalau kata apa-apa ya udah saya harus bangkit. Saya nggak mau sedih berlarut. Ya Bu ya, saya harus semangat. Walaupun hidup tanpa suami, mudah-mudahan saya bisa. Amin. Ya Bu ya, kalau kita nurutin sedih mas sedih, Masya Allah ya Bu ya. Orang yang kita cintai, yang biasanya kita bilang, makanya rasa ikhlas itu kalau kita belum ngerasain, kita belum ada rasa ikhlas. Ya Bu ya, kita nggak bisa bilang ikhlas. Ya Bu, makanya saya sering bilang lebih baik kita kehilangan harta, apa kita kehilangan lebih di antara dua ini, apakah kita yang meninggalkan harta ataukah kita yang meninggalkan harta duluan. Nih kalau boleh milih, kalau ibu mau milih yang mana? Mau harta yang ninggalin ibu duluan, apa mau ibu yang meninggalin harta duluan? Tuh, ibu mau milih yang mana? Harta duluan bagus berarti. Kenapa harta yang pergi duluan? Kalau badan kita sehat, Bu, badan kita sehat, harta bisa dicari. Ya Bu ya, kadang-kadang enggak, kita juga suka munafiknya mah ada. Katanya biarin harta pergi duluan. Kadang-kadang naruh duit kembalian aja. Bu, kata kita biarin ikhlas. Udah dah gua ikhlasin baik, tadi gua naruh duit lupa banget. Kata kita ikhlas, tapi dicari lagi sampai lagi sholat. Sholat ingat. Akbar. Bukannya bacaan sholat, tadi perasaan gue di warung, di jalan belakang. Oh, udah terserak. Terserak. Lagi sholat. Bukannya bacaan, malah mikirin gituan. Artinya rasa ikhlas itu emang susah. Susah emang ya Allah, khususnya Jangankan buat orang lain, buat suami sendiri pun rasa ikhlas itu susah. Betul? Sama anak juga sama. Ya Bu ya, jadi mudah-mudahan ibu duduknya di sini ikhlas. Saya lihat walaupun turun hujan besar, ibu nggak ada yang gelisah. Nggak ada ya Bu ya. Kenapa? Karena pastinya ibu udah bilang, ibu udah pamit sama suami ibu. Makanya kalau ibu mau ngaji, mau kondangan, mau ziarah, ibu pamit sama suami, pamit sama keluarga. Kalau kita pamit, hati kita enak, duduk di pengajian pun enak. Kalau ibu kemana-mana kagak bilang, yang ada hati kita gelisah. Betul? Tadi kata Bu Saja Nurela, saya mah takut rumah saya banjir, katanya Bu Saja. Ya Bu ya, tapi katanya ada laki saya sih. Kata dalam hati saya, iya ngapain punya laki? Kesungging ya. Iya ngapain punya laki? Mah dalam hati cuma saya kata gitu doang. Ya Bu ya, Masya Allah. Ya udah, ya Bu ya, karena itulah ketentuan hidup. Mudah-mudahan kita biar rajin lagi hadir duduk di majlis taklim. Karena ketika kita meninggal, harta, anak, nggak ada yang dibawa ya Bu ya, illa min salasin, kecuali yang perkara mana? Sodakotin jariyatin, sodakoh yang mengalir. Ibu, alhamdulillah dengan adanya kita hadir duduk di majlis taklim, sedikit banyaknya ada sodakoh ibu yang ibu keluarkan. Betul? Berapa duit? Bu, yang namanya sodakoh itu relatif. Mau banyak mau kecil itu cuma ikhlas. Banyak agak ikhlas nggak jadi masuk surga. Biarin 2.000, 5.000, kalau ikhlas mah alhamdulillah. Yang mudah-mudahan keikhlasan hati kita. Yang nggak ada pun nggak apa-apa. Senyum sekalipun adalah sodakoh. Ya Bu ya, makanya alhamdulillah dengan kita hadir duduk di majlis taklim, ibu udah mendapat 10 kebaikan. Ya Bu ya, kenapa? Kita bisa senyum, artinya kita bisa sodakoh melalui senyum kita. Kenapa kalau di rumah, Bu, ibu udah senyum? Alhamdulillah. Kalau kita di rumah laki kagak ada, bocah belum pulang sekolah, sepi banget ya Bu ya. Kita nggak bisa senyum, mau senyum sama siapa? Ini alhamdulillah dengan kita hadir, kita bisa tertawa, kita bisa senyum. Kenapa? Karena ada lawan senyum kita. Ya Bu ya, karena orang ibu-ibu pun hiburannya ya udah ini hadir duduk di majlis taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita manfaat, hadirnya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Harapan kami ya Bu ya, termasuk Sahibul Bait, itu untuk kita semangat lagi hadir duduk di majlis